Bab 84. Keesokan harinya, kedua suami istri itu pamit untuk pergi. Sampaikan salam kami kepada mereka berdua, Yanti berkata sembari memeluk putrinya. Lalu dia melanjutkan, dari sana pulanglah ke sini dahulu, baru engkau pulang ke kampung. Dewi mengangguk sembari menjawab, baik ibu. Tania menitipkan sesuatu untuk putranya. Kalau bisa mintalah ayah dan ibumu keluar sejenak, bertemu dengan orang-orang di sini, minta Grace. Rejang mengangguk lalu melompat ke Raja Wali putrinya diikuti Dewi. Setelah mereka pergi, Tania memimpin orang-orang untuk melanjutkan pembangunan benteng dan bangunan tempat tinggal untuk semua orang. Untuk mempercepat, maka bunker dibongkar dan bahannya dirubah untuk pembuatan senjata dan tiang-tiang bangunan. Sementara itu, Rejang dan istrinya berada di punggung Raja Wali Putih sudah mendekati pulau tempat tinggal mereka. Jika aku sendiri, maka aku tidak akan menemui tempat ini, bisik Dewi. Rajang tertawa lalu menjawab, sulit untuk ditemui. Namun, jika engkau naik ke Jawali ini, maka engkau akan dapat menemukannya. Tempat tinggal kita hanya dengan meminta padanya. Ada berapa ekor kah di sana? Apakah aku bisa meminta satu untukku? Tanya Dewi. Rajang tidak menjawab karena Raja Wali miliknya sudah turun menukik ke daratan. Di bawah terlihat 3 orang yang sedang berlatih. Paman Rajang kembali, teriak Leong Ho yang saat ini bermain dengan anak-anak burung Raja Wali. Regli dan Cecilia menghentikan pertarungan mereka lalu menatap ke udara, di mana titik putih terlihat datang mendekat. Saat tiba di daratan, Rejang diikuti istrinya turun dari punggung Raja Wali. Cecilia melompat menarik Dewi Ye ke dalam pelukannya. Kapan engkau kembali ke sini? Tanyanya. Dewi Ye tersenyum ingin menjawab, namun Rejang lebih dulu berkata, dia hanya beberapa hari di sini dan akan kembali lagi ke kampungnya untuk membenahi semua, baru dia akan kembali lagi ke sini. Regli tersenyum lalu berkata, kita masuk dulu baru bicara. Dewi Ye memandang ke semua tempat. Rumah besar yang indah berdiri di tengah-tengah pulau itu. Beberapa ekor Raja Wali mendatanginya dan menyentuh paruh mereka pada Dewi Ye. Setelah disentuh, mereka melengking tinggi. Mereka ingin mengenalmu, Rejang berkata sembari melangkah masuk. Dalam rumah, Rejang menceritakan semua yang terjadi. Jadi cucuku adalah Kaisar Song, tanya Cecilia. Rejang mengangguk, lalu menjawab, betul ibu. Namun sementara kakak yang memimpin hingga Leong-Leong siap. Orang-orang itu ingin berjumpa dengan ayah dan ibu. Dewi Ye berkata menyampaikan pesan Grace. Regli tertawa lalu menjawab, setelah kalian beristirahat maka kita kembali ke daratan untuk beberapa hari. Ayah juga rindu dengan mereka. Raja mengangguk lalu berkata, aura ibu sekarang sudah sangat tinggi. Mungkin sebentar lagi sulit untuk mencari tandingannya. Mendengar itu Cecilia tertawa sembari menjawab, setiap hari ibu hanya berlatih karena tidak ada yang bisa ibu dan ayah lakukan di sini kecuali berlatih. Istrimu juga memiliki aura yang tidak dibawa ayah, kata Franklin. Raja mengangguk lalu menjawab, itu karena inti kekuatan milik leluhurnya. Begitulah, reuni keluarga itu diisi dengan banyak hal. 2 hari setelahnya, kelima orang itu sudah berada di punggung 4 Raja Wali yang terbang menuju Kinzo. Burung ini untukku, teriak Dewi Ye yang menunggangi Raja Wali muda yang memiliki warna sedikit aneh karena warna kuning dan jika terkena sinar akan terlihat seperti emas. Rejang yang menaiki Raja Wali putihnya mengangguk. Lihat itu Dewi tersenyum senang. Sembari mengelus ke Raja Walinya dia berbisik. Engkau akan ikut kemanapun aku pergi. Pakai mengerti Raja Wali itu terbang melesat kembali melengking tinggi. Menunjukkan bahwa dia sangat bahagia dipilih oleh Dewi. Sementara di Ginzo bangunan sudah banyak berdiri. Dan tembok benteng pun sudah setengah berdiri kokoh. Di belakang bangunan utama tampak hijau oleh sayuran yang ditanam. Semua orang sibuk bekerja. Tania dan yang lain-lain sibuk membahas kondisi terkini. Kita harus menerima pendatang yang akan datang ke sini. Jika mendengar kabar tentang kita, Karin berkata. Cinta mengangguk lalu menjawab, mereka boleh membangun tempat untuk mereka, namun di luar tembok. Yang di dalam hanya diisi oleh keluarga dan orang-orang yang bersama kita saja. Tania mengangguk setuju dengan Sintasan, lalu dia berkata, Bibi atur saja, kecuali orang-orang yang datang dari Jiangning, semua mau membangun tempat tinggal mereka di luar tembok. Jika begitu, kita harus memberi batas 3-4 kilo dari tembok. Karena lahan yang berada di dalam tembok saat ini tidak akan cukup menampung semua orang jika yang dari ibu kota juga datang ke sini. Tania mengangguk lalu menjawab, Bibi benar, namun untuk sementara keluarga kita di Tianjin juga sudah membangun tembok yang bisa menampung di semua 5 keluarga. Pada saat itu, Randu masuk sembari berkata, Ibu Suri, di langit terlihat 3 titik datang mendekat. Mendengar itu, Tania berdiri lalu melangkah keluar dari gedungnya sembari berkata, itu adik bersama ayah dan ibu. Mendengar itu, semua orang berdiri mengikuti Tania keluar. Setelah tiba,
Titik hitam yang dilihat Ranju sudah membesar, bukan 3 namun 4 burung terbang mendekat. Setelah mendarat, Franklin dan lain-lain melompat turun. Raja Wali terbang hingga di atas atap rumah di dalam tembok. Melihat Franklin dan Cecilia semua berlutut memberi hormat. Tania maju mengambil putranya dari gendongan Cecilia. Berapa banyak yang sudah dilatih oleh kakek dan nenekmu? Tanya Tania pada putranya. Yang Ho mencubit pipi ibunya sembari melorot turun, lalu mulai bergerak menunjukkan kemampuan di hadapan ibunya. Setelah selesai, Tania menarik putranya kembali dalam pelukannya lalu berkata, "Bagus, engkau harus mendengar perintah kakek dan nenekmu." Yang Ho mengangguk lalu turun ingin bermain bersama anak-anak yang berada di sana. Sementara Tania mengajak ayah dan ibunya masuk. Ayah sudah tahu semua dan kami setuju Yang Ho menjadi kaisar di sini, kata Franklin ketika putrinya ingin menyampaikan semuanya. Tania tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Terima kasih ayah." Kaisar lama yang sekarang menjadi guru negara memberikan laporan lengkap pada Franklin mengenai jabatan dan orang-orangnya. Sementara itu Cecilia sudah ditarik oleh Rianti, Sintalian, dan sahabatnya untuk menceritakan di mana dia tinggal. Cecilia menceritakan semua yang ada yang didengar dengan cermat oleh semua. "Jadi engkau bertani sekarang?" tanya Novita. Cecilia mengangguk sembari menjawab, "Benar, karena sayuran kami tanam sendiri." Mendengar itu semua orang tersenyum. Grace berkata, "Kehidupan tidak ada yang tahu. Jika Nyonya besar menjadi petani, maka kita mungkin juga akan ikut bertani di sini. Nyonya bertani untuk memenuhi kebutuhannya saja. Beda dengan petani yang sebenarnya. Mereka menjualnya, bantah Karin. Sementara itu jauh di barat, Chandrasung yang masih berada di puncak Himalaya masih terus berlatih. Berkat bencana ini tenagamu semakin tinggi, meningkat dengan pesat. Pukulan apimu sudah sempurna, kata Mike Sung yang kini sudah terlihat sangat tua. Chandra yang mendengar itu tersenyum lalu dia bertanya, "Apakah aku sudah bisa turun gunung?" Mike Sung tersenyum mengangguk lalu dia berkata, "Sudah waktunya. Engkau bisa turun gunung sekarang dan jangan lupakan tugasmu untuk membalaskan dendam orang tuamu kepada Franklin dan putranya yang pincang itu." Chandra mengangguk. Melihat itu, Mike kembali berkata, "Jangan langsung mencari mereka. Dengan kekacauan seperti saat ini adalah kesempatan yang baik untukmu. Walau aku tidak begitu yakin engkau dapat mengalahkannya secara langsung, maka sakitilah orang-orang yang terdekatnya, agar mereka juga dapat merasakan apa yang engkau rasakan." Kembali Chandra mengangguk. Setelah berpamitan dan menyiapkan semua barang miliknya, dengan langkah tenang dia turun dari puncak itu. Saat tiba di Lhasa, dia menyaksikan bagaimana kondisi kota itu sekarang rata dengan tanah. Banyak bangunan dulu yang tinggi menjulang kini rata dengan tanah. Di mana-mana orang yang selamat kondisi mereka sangat menyedihkan. Namun di mata Chandra mereka bukan apa-apa baginya. Dia tidak memperdulikan semuanya. Dengan langkah tenang seperti tidak ada hal yang aneh di sekitarnya, dia melangkah terus ke utara. Ketika meninggalkan perbatasan barat-utara, hari sudah sore, malam pun menjelang. Tadi sejak sore banyak kampung yang dia lewati tidak terlihat adanya kehidupan. Hingga satu saat, sinar lampu dari sebuah gubuk menarik perhatiannya. Suara berat terdengar ketika dia mendekati gubuk itu. Siapa di luar? Chandra berdiri terdiam sejenak. Dia sudah berusaha meringankan tubuhnya agar tidak dapat didengar oleh orang. Namun orang yang berada di dalam gubuk itu dapat mendengarnya. Ini berarti orang yang berada di dalam gubuk ini bukanlah orang sembarangan. Mengingat itu Chandra menjawab, "Maaf Tuan, saya pengelana. Tidak sengaja kemalaman di jalan dan melihat sinar lampu tentu membuat aku tertarik. Dan jika memungkinkan aku ingin menumpang untuk melewati malam." Pintu rumah itu pun terbuka dan kembali terdengar suara dari dalam gubuk. "Masuklah, malam sudah semakin dingin." Chandra melangkah dengan terbincang-bincang memasuki gubuk. Seorang lelaki yang cukup tua, Chandra menebak usia tidak di bawah 80 tahun, duduk bersila menatap dirinya. Lelaki tua itu bernama Aceng. Melihat wajah Chandra dan cara berjalannya yang pincang, dia terdiam sejenak. "Siapakah namamu, Tuan?" tanya Aceng. Chandra menggaruk-garuk kepalanya, sembari tersenyum dia menjawab, "Namaku Rejang." Dia sengaja mengganti namanya agar tidak dikenali orang lain, yang dia juga tidak mengenalnya. Aceng yang mendengar itu bangkit lalu berlutut sembari berkata, "Tuan, mohon maaf tidak menyambutmu sebagaimana mestinya." Chandra terdiam, melihat apa yang dilakukan lelaki tua di hadapannya. "Engkau jangan terlalu sungkan. Engkau bangkitlah," jawab Chandra. Bab 85. Mendengar jawaban Chandra, orang itu bangkit. Lalu dengan penuh hormat, dia mempersilahkan Chandra untuk duduk. Setelah Chandra duduk, dia melangkah ke salah satu kamar dan mengetuknya secara perlahan. Tak lama seorang wanita muda yang cantik jelita keluar dari kamar itu lalu bertanya, "Ada apa kakek?" Aceng tersenyum menjawab, "Buatkanlah
makanan dan teh untuk Tuan Rejang. Wanita muda itu bernama Nia bermarga Cheng melirik ke Chandra yang duduk sembari tersenyum menatapnya. Baiklah, sebentar aku berganti pakaian dulu, jawab Nia Cheng menutup pintu kamar. Aceng mengangguk lalu kembali duduk di hadapan Chandra sembari berkata, dia cucuku satu-satunya, semua keluarganya musnah karena bencana. Chandra mengangguk dan merubah wajahnya sedikit sedih. Lalu dia berkata, aku dapat melihatnya, namun apa dayaku tidak bisa berbuat banyak. Mendengar itu Aceng tertawa, lalu dia pun berkata, Tuan terlalu merendah, jika bukan karena Tuan, tentu kami pun sudah mati. Semua berkata, Tuan yang memberitahukan tentang hal bencana yang akan datang, maka kami bisa bersiap. Mendengar itu, wajah Chandra sedikit berubah, namun dia cepat menguasai dirinya. Orang-orang ini berpikir dia adalah Rejang. Namun aku gagal menyelamatkan semua orang, bantah Chandra sembari mengerutkan keningnya sedikit tampak air mata turun dari kedua matanya. Aceng yang melihat ini kembali berkata, Tuan jangan berkata seperti itu. Kami tahu Tuan tidak akan bisa menyelamatkan semua orang, namun apa yang Tuan lakukan sudah sangat luar biasa. Chandra tersenyum. Ketika itu, Nia Cheng sudah datang kembali membawa teh dan menghidangkannya di meja kecil yang ada di rumah itu. Chandra dapat melihat wajah Nia dari dekat yang terkena sinar lampu tentu menambah kecantikannya. Karena terpana melihat itu, dia tanpa sadar terus menatapnya. Aceng yang melihat ini mendehem. Mendengar itu Chandra sadar, lalu berkata, terima kasih Nona. Nia mengangguk lalu kembali ke dapur untuk memanasi bubur tadi sore. Silakan diminum Tuan, Aceng berkata sembari mengangkat tangannya untuk mempersilahkan. Chandra mengangguk lalu meminum tehnya. Begitulah malam berlalu. 2 minggu sudah Chandra berada di sana. Beberapa hari yang lalu dia bertarung dengan Aceng untuk berlatih dan tertarik dengan jurus yang dimiliki Aceng yang menurutnya cukup bagus, hingga dapat menahannya hingga sedikit kewalahan untuk dapat mengalahkan kakek tua itu. Di sisi lain, dia tertarik dengan Nia Cheng yang memang cantik menggoda. Dua alasan itulah yang membuat dia betah tinggal di gubuk kecil itu. Waktu berlalu, hubungan Chandra yang dikenal kedua orang itu sebagai Rejang dengan Nia semakin intim. Aceng mengetahui hubungan cucunya dengan Chandra. Namun dia tidak melarangnya, bahkan sangat setuju jika mereka berjodoh. Siapapun ingin menjadi bagian keluarga. Seiring berjalannya waktu, watak Chandra yang aslinya mulai terlihat. Ketika ada beberapa orang pengungsi mampir ke tempat mereka, Chandra mengusir mereka dari sana. Sejak itu Aceng curiga jika pemuda yang kini menjadi cucu menantunya itu bukanlah Rejang yang asli. Tentu dia tidak berani menyampaikan hal ini kepada cucunya. Hingga satu hari di tengah hutan saat berburu, Aceng yang sudah tidak tahan melihat sifat cucu menantunya itu pun bertanya, siapakah engkau ini sebenarnya? Chandra tertawa sembari menjawab, aku Rejang Li, cucu menantumu. Mendengar jawaban itu, Aceng menjadi emosi. Lalu dia berkata, engkau tidak pantas menjadi dirinya. Karena yang aku dengar Rejang Li berhati lembut kepada siapapun. Sedangkan engkau tidak seperti itu. Chandra berjalan mendekat lalu berkata, engkau tua bangka tidak pantas mengetahui siapa aku. Aceng yang mendengarnya kaget, namun belum sempat dia berkata, tangan Chandra yang membara sudah hinggap di kepalanya, yang dalam sekejap pecah dan hangus terbakar. Setelah melihat hasil pukulannya, Chandra pun tertawa, lalu berkata, engkau tua bangka tidak tahu diri. Aku hanya ingin menikmati cucumu, dan sekarang aku sudah bosan. Chandra menendang tubuh yang hangus itu ke dalam jurang, lalu kembali ke rumah. Istriku, teriaknya. Berlari dengan wajah dibuat pucat. Melihat suaminya berlari dengan wajah pucat, Nia Cheng pun berdiri lalu bertanya, ada apa? Mana kakek? Chandra duduk menghapus air matanya lalu menjawab, kakek jatuh ke dalam jurang karena mengejar rusa yang terluka. Mendengar itu Nia tegak terdiam lalu berkata, kakek. Chandra bangkit lalu berkata, besok aku akan coba menuruni jurang ini. Jika kakek selamat, tentu dia berada di dasar jurang. Setelah mengatakan itu, untuk menenangkan istrinya, Chandra kembali berkata, sudahlah, mari kita masuk, tidak baik bagi anak kita. Dia mengangguk sembari terus menangis mengikuti suaminya masuk ke rumah mereka. Keesokan harinya Chandra berpura-pura keluar dan di sore harinya pulang dan berkata, aku tidak menemukan mayat kakek di bawah jurang. Semoga dia selamat dan kembali ke sini. Mendengar keterangan suaminya, Nia percaya. Sembari mengelus perutnya, dia berkata, semoga benar, kakek selamat dan kembali kepada kita. Hari-hari semakin banyak orang yang lewat hendak mengungsi ke Tianjin. Dari mereka lah Chandra tahu bahwa di Tianjin keluarga Li dan keluarga lain membangun benteng dan menampung siapapun pengungsi yang datang. Dia menjadi tertarik karena nama Li. Pada satu waktu dia berkata pada istrinya,
Istriku, semakin hari semakin banyak orang yang mengungsi ke Tianjin, ke benteng milik keluarga. Aku berpikir ayah dan ibu tentu masih hidup dan tinggal di dalam benteng itu. Nia tersenyum mendengar itu lalu berkata, setelah anak kita lahir maka kita juga bisa berangkat ke Tianjin, membawa putra kita bertemu dengan kakek dan neneknya. Chandra tersenyum mengangguk lalu berkata, aku harus menyelidikinya dahulu. Benarkah di sana keluargaku yang berkumpul atau hanya orang-orang yang menjual nama keluargaku? Jadi besok aku akan berangkat dan kembali secepatnya ke sini. Jika aku belum kembali setelah putra kita berusia 2 tahun, engkau bisa mencariku ke sana. Mendengar itu Nia terdiam. Melihat ini Chandra pun tersenyum lalu berkata, engkau jangan khawatir, aku akan menyiapkan semua kebutuhanmu selama aku pergi. Nia Cheng yang tidak pernah berburuk sangka kepada suaminya hanya dapat mengangguk. Karena benar, jika kata-kata suaminya lebih baik menyelidiki dahulu sebelum mereka semua berangkat ke Tianjin. 4 hari kemudian setelah menyiapkan semua kebutuhan istrinya, Chandra pun berangkat ke Tianjin. Sepanjang perjalanan, dia selalu menjual nama Rejang Li dan orang pun percaya karena memang dia tampan, berkaki pincang serta berilmu tinggi. Di sepanjang perjalanan itu dia banyak meninggalkan para gadis yang sudah direnggut kegadisan mereka dan dijanjikan untuk dijemput setelah dia memastikan bahwa benar keluarganya yang berada di Tianjin. Tentu semua gadis itu pun merasa senang dan rela menunggu, bahkan di antara para gadis itu ada yang hamil. Sementara di hati Chandra tertawa melihat itu. Hanya dengan menjual nama, dia bisa merasakan nikmatnya surga dunia. Andai pun mereka menuntutnya, maka Rejang Li lah yang sebenarnya yang akan menanggungnya. Ingat itu, dia tertawa sendiri seperti orang gila. Sementara itu, Rejang yang asli saat ini berada di tengah laut, di atas pulau miliknya. Sejak istrinya Dewi Ye pergi ke kampung halaman, Rejang memilih untuk beristirahat di pulau sambil melatih keponakannya. Di pagi ini, sudah hampir setahun dia berada di pulau bersama ayah, ibu, dan keponakannya. Mereka asik bercanda karena memang pagi ini langit sedikit berwarna, karena asap tebal yang menutupi langit sekarang sedikit berkurang. Ini sudah hampir 1 tahun, apakah kakakmu sudah selesai membangun kediamannya di Kinzo? Tanya Cecilia. Rejang yang duduk menggoda keponakannya mengangkat wajahnya ketika mendengar pertanyaan ibunya. Lalu dia menjawab, aku pikir sudah ibu, jika ibu ingin memastikannya, kita bisa datang sebentar ke sana. Cecilia menggelengkan kepalanya lalu menjawab, ayah dan ibu sudah memutuskan, jika tidak terlalu penting kami tidak akan meninggalkan pulau ini. Dengar itu Rejang tersenyum, lalu dia berkata, aku akan mengunjungi kakak untuk ibu. Sekarang Cecilia tersenyum mengangguk lalu berkata, jika memungkinkan, mintalah dia datang ke sini. Selain ayah dan ibu, tentu putranya ini juga rindu padanya. Rejang mengangguk, karena memang benar, sudah lama mereka tidak bertemu kakaknya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!